Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan karyawan SDN Jajar Tunggal 3 yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun dengan menerapkan protokol kesehatan. Hari ini saya akan mendiseminasikan hasil diklat profil pelajar Pancasila di Spendik Surabaya. Ada 6 karakteristik profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Bapak Ibu sekalian, siapakah pelajar Pancasila yang dimaksud? Bukan hanya siswa-siswi kita, tetapi termasuk kita, para guru, karyawan, tenaga pendidikan, kepala sekolah, dan stakeholder di lingkungan sekolah kita semuanya. Pengembangan profil pelajar Pancasila dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, yaitu melalui manajemen sekolah. Ini yang dilakukan oleh kepala sekolah dan juga oleh koordinator kurikulum, kesiswaan, dan sebagainya. Yang kedua, melalui cara pembiasaan seperti yang biasanya kita lakukan. Biasanya kalau kita masih luring ya, kita sudah menerapkan 3S, salam, sapa, dan senyum di halaman sekolah. Kemudian siswa bersalaman kepada guru-gurunya. Berhubung sekarang daring, maka kita menerapkan 3M. Betul sekali Bu Elis. Dan juga kita memberikan contoh kepada siswa-siswi kita melalui daring. Kemudian siswa memberikan feedback berupa foto atau video yang dikirim kepada guru tentang pendidikan karakter yang dilakukan oleh siswa-siswi kita di sekolah, di rumah bersama keluarga. Yang ketiga, melalui pembelajaran. Ini kita terapkan dengan pembelajaran secara daring atau luring. Karena sekarang ini masa pandemi COVID, maka pembelajaran yang kita lakukan adalah secara daring, Vicon ya Bapak Ibu. Melalui pembelajaran ini, kita sebaiknya membuat terlebih dahulu RPP yang harus kita persiapkan ya. Kemudian yang keempat, melalui pembinaan kesiswaan. Ini juga melibatkan kepala sekolah dan juga koordinator sebagai stakeholder yang ada di sekolah. Ini adalah bentuk kegiatan yang dapat kita kembangkan melalui pembiasaan. Misalkan untuk karakteristik yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bisa kita lakukan dengan kegiatan guru dan siswa berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Sudah kita terapkan nggih. Kemudian melakukan ibadah bersama dan sebagainya. Yang kedua, untuk karakteristik kebinekaan global dapat berupa kegiatan melaksanakan upacara bendera, menyanyikan lagu bernuansa patriotik dan cinta tanah air dan sebagainya. Untuk karakteristik bergotong royong, contoh kegiatannya mampu berkolaborasi dengan temannya, misalkan kerja kelompok, diskusi, tugas piket, Jumat bersih, dan sebagainya. Untuk karakteristik yang keempat, yaitu mandiri. Untuk kegiatannya, misalkan siswa mengerjakan tugas dari guru secara mandiri. Kemudian untuk karakteristik yang kelima, bernalar kritis. Bentuk kegiatannya misalkan siswa membaca, menulis, mendiskusikan, bedah buku, dan melaporkan hasil membaca. Nah, untuk bernalar kritis ini bisa kita terapkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dengan menggunakan soal evaluasi yang menggunakan kata kerja operasional C4, C5, C6. Kalau hanya menjelaskan, menyebutkan, itu masih C1, C2, C3 Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, karakteristik kreatif. Misalkan bentuk kegiatannya menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu daerah,
atau membuat suatu keterampilan. Itu adalah bentuk kegiatannya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh RPP daring yang sudah mengintegritaskan dengan P3, Profil Belajar Pancasila. Di sini menggunakan Zoom secara virtual Bapak Ibu pembelajarannya. Kemudian ini tadi kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar dapat kita kembangkan menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Dan tentu saja untuk indikator dan tujuan pembelajaran ini menggunakan kata kerja C4, C5, C6 agar memunculkan karakteristik bernalar tadi ya, bernalar kritis, maaf. Dan untuk langkah-langkah pembelajaran ini bisa kita masukkan, misalkan ini yang bertanda merah, ada imtak tadi termasuk di karakteristik beriman bertakwa ya. Kemudian langkah pembelajaran selanjutnya, di sini siswa diminta untuk membuat satu pertanyaan dengan kata tanya mengapa atau bagaimana terkait dengan isi teks. Ini termasuk berpikir kritis. Karena membuat termasuk kata kerja operasional C6 Bapak Ibu, tingkat tinggi. Selanjutnya guru dan siswa berdiskusi tentang cara menentukan kata kunci dari setiap paragraf pada bacaan. Ini termasuk karakteristik gotong royong dan juga kolaborasi antara guru dan siswa. Di sini pada poin nomor 9, guru membuat media pembelajaran berupa YouTube. Siswa mengamati video pembelajaran pada link yang sudah dibagikan oleh guru. Selanjutnya pada poin 12, guru menjelaskan kegiatan mandiri yang dilanjutkan di rumah. Misalkan guru memberikan tugas, kemudian siswa di rumah mengerjakan tugas. Itu termasuk karakteristik mandiri. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengirimkan video ketika melakukan percobaan. Ini termasuk karakteristik kreatif. Kemudian yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Ini masuk ke karakteristik imtak. Karena di sini pembelajarannya daring, maka menggunakan soal evaluasi Microsoft Office 365 atau Google Form. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya share materi tentang diklat P3 ini di grup WA ya Bapak Ibu. Akhir kata, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.